Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan tipe data DAT. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Untuk mulainya, kita akan buat new file seperti ini, seperti biasa ya. Kita akan gunakan database yang kita gunakan di video sebelumnya. Kita akan klik kanan dan new file seperti ini. Tutup lagi sidebar-nya. Nah, ini ya tipe data DAT. Tipe data DAT hampir dimiliki oleh setiap RDBMS ya, termasuk juga Oracle. Tipe data memungkinkan kita untuk menyimpan nilai titik waktu yang menyertakan tanggal dan waktu. Jadi kita bisa menyimpan berupa format tanggal dan waktu dengan presisi format tanggal di Oracle. Nah, format tanggal di Oracle ini memiliki standar sendiri ya. Nah, format tanggal di Oracle kita bisa lihat dengan menggunakan perintah select. Select, misalkan kita tampilkan value. Ini value ini salah. Value-nya bukan value untuk fungsi ya, tapi value sebagai field. Nah, kita akan ambil ini dari variabel dolar NLS params. Yang ini ya, NLS params. Nah, kita tambahkan di sini where. Nah, kita akan ambil yang parameternya adalah NLS. Parameters. Nah, yang ada S-nya, parametersnya kita akan buat NLS underscore date format. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan coba blok dan kita jalankan. Ini ada error NLS date format. Oh, ini kurang O ya. Parameter nggak ada S-nya ya. Parameter NLS date format. Nah, ini baru kita dapatkan ya. Nah, ini formatnya seperti ini ya, DD mon R. Jadi DD mon R ini adalah format yang tanggal di depan, kemudian bulannya ini bentuknya penulisan short string ya. Kemudian ini RR adalah tahun yang hanya 2 digit terakhir. Nah, kita bisa coba tampilkan dengan menggunakan select SYS date. Kita akan ambil sysdate dari dual ini table yang spesial ya, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sysdate ini kita coba jalankan. Nah, lihat 13 Maret 2023 yang ditampilkan tanggalnya, kemudian format tanggal dengan pendek seperti ini, string pendek, dan ujung dari tahun terakhir. Ini standarnya seperti ini untuk Oracle ya. Oke, nah kita bisa merubah standar ini. Misalkan kita ingin merubah format seasonnya, kita bisa melakukan alter. Nah, kita akan mengalter season, kita akan set. Nah, kita akan ubah ini NLS format, NLS date format. Nah, ini ya NLS date format. Kita akan ubah menjadi misalkan tahunnya di depan ya. YYY, kemudian MM, kemudian DD. Nah, ini supaya seperti format Georgian ya, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, berhasil ya kita jalankan. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin lagi, nih formatnya sudah berubah ya menjadi tahun, bulan, tanggal. Ya, itu kita bisa merubah season. Nah, kita juga bisa merubah format ini dengan fungsi toString. Misalkan saya buat select, kemudian saya buat di sini toString. Nah, toString ini toString itu char karena dia untuk karakter. Nah, char ini kita akan ambil dari sysdate. Nah, kemudian ini kita akan buat formatnya.
Tinggal kita tambahkan koma dan di sini formatnya. Formatnya menggunakan petik ya. Misalkan kita buat format yang panjang bulannya ya, FM mon. Kemudian di sini DD, ini format untuk US biasanya seperti ini ya. Kemudian di sini YYY tahun 4 seperti ini. Kita akan ambil dari 2 lagi. Kita akan ambil from dual seperti ini ya. Nah, kita coba jalankan lagi, kita run. Nah, ini ya. Formatnya bisa kita dapatkan bulan di depan dengan format full text, full string bulan, kemudian tanggal dan tahun setelah koma. Nah, ini kita bisa menggunakan to karakter. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan nama bulan di kontrol. Nah, ini kita bisa menampilkan nama bulan ya. Nah, kita formatnya apakah US ataupun Georgian. Nah, standarnya untuk Oracle ini dia adalah US ya. Kita coba ya, coba select dulu. Saya akan select value. Ini akan kita ambil dari variabel dolar NLS underscore parameters yang paling atas ini ya. Nah, kita tambahkan di sini where parameter. Nah, parameternya kita ambil language NLS that ini language. Nah, jadi parameter untuk language-nya dia menggunakan bahasa apa. Nah, kita coba jalankan. Nah, standarnya dia adalah American. Nah, kalau misalkan kita ubah bisa sepertinya ini seasonnya. Kita juga bisa ubah. Kalau American kan seperti tadi ya, format tanggalnya ini bisa seperti itu. Nah, kita bisa melakukan alter di sini. Alter season. Nah, misalkan seasonnya kita set. Ini namanya NLS that language yang ini ya. Ini kita bisa ambil NLS that language-nya. Misalkan kita kasih French ya, Prancis. Nah, misalkan kita ganti dengan French. Ini tinggal kita blok dan kita jalankan. Ini ada apa nih? Oh, French ini salah ya. Nulisnya itu French. Ini pakai E. French. Ini langsung ya, French. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini alternya berhasil ya. Nah, kita coba jalankan lagi yang ini. Kita run. Nah, ini sudah berubah jadi French ya. Jadi Prancis. Nah, supaya ini nanti bisa diupdate, kita harus ubah ya. Karena kalau misalkan formatnya dia format French, ini akan error. Kita coba ya. Kita coba untuk menampilkan format French dulu sebelum kita balikin ya. Nih kita jalankan, lihat. Ini formatnya Mars ya, bukan Mart tapi Mars. Ini format French. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan format French. Nah, kita juga bisa melakukan konversi string ke tanggal. Nah, kita coba ya. Ini kalau misalkan error kita harus balikin dulu ke American. Kita coba run. Nah, ini error. Ini karena formatnya kita masih French. Nah, kita harus ubah lagi sini ke American. Nah, American kita coba jalankan lagi. Kita run. Nah, ini sudah di alter. Sekarang kita coba jalankan lagi untuk konversinya. Nah, sekarang sudah berhasil ya kita jalankan. Nah, defaultnya adalah American. Nah, sebenarnya untuk format tanggal seperti ini ya. Ini untuk Georgian. Nah, seperti ini kan. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar database kayak MySQL, SQL Server, formatnya seperti ini, Georgian. Nah, ini kita bisa menggunakannya dengan menggunakan to string. Yang tadi itu char bukan to string ya.
Nah, kita sekarang akan coba buat sebuah table yang dengan tipe datanya date. Nah, kita coba buat seperti ini ya. Nah, kita akan membuat namanya table my event. Nah, di sini ada event ID, tipe datanya number. Ini akan kita generate secara auto increment bertambah satu ya. Ya, berupa identity. Nah, event name varchar sudah pernah kita bahas varchar 2 ini di video sebelumnya ya. Nah, ini yang menjadi materi kita. Ada start date, tipenya date, end date. Ini juga tipenya date, ini not null. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan data. Nah, untuk memasukkan data kita bisa menggunakan format date seperti apa. Kita coba ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan format Georgian yang tadi ya. Tahun, bulan, tanggal. Yang ini. Nah, tapi di depannya harus kita definisikan nih. Kalau kita memasukkan date di Oracle, kita harus definisikan isinya date, kemudian stringnya dimasukkan. Nah, kalau di SQL Server sama di MySQL bisa langsung ya, string kita buat seperti ini langsung kebaca. Tapi di Oracle harus kita definisikan di depannya date, bahwa string yang ini adalah date. Nah, jadi kita bisa log dan kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya, kita simpan. Nah, selain format itu, kita juga bisa melakukan insert dengan format lainnya. Ini kan format Georgian ya. Nah, kita sekarang coba insert dengan format date lainnya. Nah, seperti ini ya formatnya ya. Tapi kita harus convert dulu kalau yang ini ya. Jadi kita convert dulu seperti yang tadi kita lakukan di sini. Jadi kita convert dulu, baru kita bisa simpan. Kalau misalkan langsung tanpa kita convert, ini akan terjadi error. Oke, kita sekarang coba blok lagi dan kita jalankan. Oke, ini berhasil ya kita jalankan. Nah, ini karena kita sudah melakukan convert. Jadi kalau misalkan kita select ini kita coba select ya. Select bintang from my event. Nah, ini ya. Kita blok, kemudian kita jalankan. Oke, ini datanya ya, tadi yang kita simpan. Nah, ketika dimunculkan, ini sudah menjadi format yang sama. Walaupun tadi kita input dengan format yang berbeda, karena ada standar tadi ya. Nah, di sini format yang muncul seperti ini, karena tadi sudah kita alter ya, untuk formatnya, date formatnya. Tahun, bulan, tanggal. Oke. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan pengambilan data dan mengkonversi formatnya seperti yang tadi kita lakukan ya, dari dual. Nah, kita sekarang akan mengambil data dari kolom. Nah, caranya seperti tadi. Nah, di Oracle untuk mengkonversi kita harus mengkonversi dulu ke karakter. Kemudian kolomnya kita ambil yang mau kita ubah ya. Kemudian di sini formatnya. Nah, baru kita tambahkan di sini aliasnya untuk kolomnya ya. Nah, sekarang ini bisa kita blok, kita jalankan. Nah, ini formatnya beda ya dengan yang atas tadi. Ini sesuai dengan format yang kita tentukan di sini. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengambil data dari kolom, kemudian kita ubah formatnya dengan cara kita mengubah dulu ke karakter. Kemudian karakter yang sudah kita ubah formatnya menjadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk format date di Oracle. Jadi format date merupakan tipe data yang cukup penting di database karena ketika kita mengolah data kita tidak akan terlepas dari yang namanya date. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.